how education change you as a person deh, gak usah as a woman aja. Mbak Konita yang dulu dan Mbak Konita yang sekarang setelah melalui proses panjang pendidikan itu apa berubahnya, Mbak? Banyak sih, banyak sekali. Jadi sekarang itu saya kalau lihat Konita 5 tahun sebelumnya, itu kan Konita yang cengeng, yang kayak dikit-dikit nangis, yang dikit-dikit kalau ada apa-apa udah nyerah, udah selesai deh, gini. Tapi selama karena kita sekolah karena kita sudah sekolah setinggi ini, terus kayak berjalan sejauh ini, saya jadi bisa lebih apa ya, lebih kuat gitu. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang a reflections about Sud Women Study Higher. Dan aku nggak sendiri, nanti kita bakal ngobrol juga sama Mbak Konita. Setelah minggu lalu kita ngobrol nih sama Mas Hans dari Belanda, hari ini pembicara kita juga masih dari Eropa. Dia masih tinggal di UK. Aku nggak tahu tepatnya kotanya di mana. Nanti kita sambil catching up lagi sama Mbak Konita. Anyway, sambil nunggu teman-teman yang lainnya masuk dan juga Mbak Konitanya join, asik banget ada suara ayam. Di sini udah ada 4 orang dan 3 orang cewek, tapi nggak tahu juga sih ini Kak Husnul Kusmiran, ini cowok atau cewek ya? Halo Kak Husnul. Halo. Ini kedengaran kan ya suaranya ya? Cewek, Kak. Oh, halo. Berarti Mbak Husnul atau Mbak siapa nih dipanggilnya? Husnul. Oke, Mbak jangan tutup dulu dong mikrofonnya. Aku mau ngobrol nih sambil nungguin teman-teman yang lain join atau Mbak Konitanya join nih ya. Kenapa nih Mbak join ke acara Transform Mind di tema yang hari ini? Share sedikit dong. Ya kebetulan di tempat saya yang bekerja itu, maksudnya di program saya itu yang kerja cuma saya saja yang cewek. Jadi untuk menambah saya tetap semangat dalam bekerja walaupun hanya saya yang cewek dan sekaligus menambah wawasan lebih dalam seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Mbak Kusnul ya manggilnya atau Mbak siapa nih? Kusmiran, Miran atau Mbak siapa? Oh ya, Mbak Kusnul kerja di bidang apa nih Mbak? Kalau boleh share sedikit sama teman-teman yang udah hadir. Jadi kalau saya itu bekerja di salah satu programnya pemerintah. Jadi di setiap kabupaten itu ada, namanya itu program Pamsimas, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dan kebetulan saya orang Surabaya ditugaskan di Kabupaten Pamekasan, Madura, seperti itu. Oke. Programnya bagus banget, tapi bisa dibilang yang handle project-nya itu masih sedikit jumlah wanitanya gitu ya Mbak ya? Ya, kebetulan kalau di Kabupaten Pamekasan cuma saya saja yang perempuan, yang lainnya itu dari atasan sampai teman-teman itu adalah bapak-bapak, seperti itu Mbak. Bapak-bapak, oke siap. Oke Mbak Husnul Kusmiran, thank you banget nih udah berbagi ceritanya kenapa hadir hari ini dan mudah-mudahan sesi hari ini juga at least bisa memberikan motivasi lebih ya Mbak in the end of acara ini gitu. Mungkin supaya nggak buang-buang waktu dan cepet aja nih teman-teman buat denger apa sih yang bisa kita ambil dari sesi ini. Kita langsung aja kali ya ngobrol sama Mbak Konita nih yang udah join nih. Halo Mbak Konita. Selamat pagi atau selamat apa nih? Masih mute, Mbak. Sorry. Ya di sini masih jam 10 pagi. Oke, boleh ini nggak Mbak? Catching up dulu deh, lagi di UK nggak apa? Lagi di UK kan ya Mbak ya? Di kota apa Mbak? Saya sekarang lagi di Belfast. Iya, jadi Belfast itu masuknya Northern Ireland, tapi secara administratif masih masuk UK juga.
Oke, Iya. berarti di sana masih pagi ya teman-teman ya. Ini Ya. anyway nih ya, ini agak susah nih apa ya, minta waktunya Mbak Konita. Kenapa? Karena kemarin kebetulan beliau minggu lalu abis keliling UK, asik banget gitu. Alasan jadi Mbak, kita ini dong hadir jadi pembicara di Transform Mind gitu. Terus kayak, oh oke Mbak, tapi minggu ini aku mau keliling UK dulu ya. Alasannya tuh asik banget gitu dan kayak oh iri banget. Ini kita catching up-nya mungkin sambil nanya aja kali ya sama Mbak Konita. Gimana Mbak? Belakangan lagi sibuk apa nih? Atau gimana kemarin asiknya keliling UK? Ya, jadi kan sebenarnya di sini kan ini apa namanya? Kalau di UK itu restriction untuk COVID itu sudah mulai diangkat gitu. Jadi udah nggak ada pakai masker, udah nggak wajib lagi. Tapi tetap disarankan kalau untuk indoor. Terus kalau mau kemana-mana within UK, maksudnya kalau mau dari satu kota ke kota yang lain itu udah nggak harus PCR dan lain-lain, jadi udah lumayan bebas lah gitu. Jadi karena di sini sudah hampir 70% yang ya, jadi di sini sudah ada hampir 60% yang sudah divaksinasi. Jadi pemerintah menganggap sudah terbentuk herd immunity dan apa ya? Jadi di sini juga kasus hariannya sudah menurun. Jadi sudah mulai sudah bisa difasilitasi lah untuk kalau masuk untuk hospitality dan lain-lainnya. Jadi pas kemarin kebetulan dapat cuti, ya udah yuk jalan karena udah hampir 2 tahun stuck di rumah, nggak pandemi ya Mbak ya? Iya, bukan di rumah sih, di lab juga. Ini bener-bener yang kayak ya udah nonstop nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah bareng ya udah kita jalan rame-rame ngetrip gitu untuk membersihkan pikiran-pikiran ini. Iya kayak gitu. Jadi ya sekarang saya aktivitasnya saya kerja di sini sebagai postdoctoral research fellow. Jadi saya jadi sudah hampir baru 7 bulan, tapi insya Allah setahun di sini untuk kerjasama sama profesor di sini untuk kerjakan beberapa proyek terkait pengembangan teknologi farmasi seperti itu. Anyway, lupa berarti biasanya itu kita setiap mulai itu ngasih tahu background dari pembicaranya gitu. Tapi ya mungkin teman-teman di sini udah hafal ya dari poster yang kita sebar kali ya Mbak. Anyway teman-teman kalau mau ngeliat foto liburannya Mbak Konita kemarin bisa follow IG-nya berarti ya. Saya belum posting apa-apa sih di IG. Mbak Konita berarti kemarin tuh baru 7 bulan sekarang jadi postdoctoral research fellow di QB ya Mbak ya. Berarti abis lulus S3 masih stay di Inggris, memilih untuk lanjutin karir di sana dulu sebentar atau gimana? Iya, jadi saya kemarin baru graduation Desember tahun lalu dan sebenarnya saya tuh FIFA-nya udah bulan Oktober. Nah, setelah Oktober itu ada open recruitment untuk jadi postdoctoral research fellow di sini. Jadi karena saya berpikir kayaknya di Indonesia masih susah untuk cari lowongan kerjaan ya karena mungkin situasinya lagi tidak kondusif untuk pemerintah membuka lapangan kerja seperti itu. Jadi saya mikirnya ya udah sih stay di sini dulu untuk apalagi ada kesempatan juga. Ya udah stay di sini dulu untuk perbanyak publikasi dan ya isi-isi portofolio dulu karena kan kemarin saya PhD-nya kan lumayan intens, jadi kayak saya selesainya tuh dalam 2 tahun 3 bulan, jadi betul-betul 2 tahun PhD Mbak? Iya, 2 tahun 3 bulan kurang lebih. Jadi waktu itu benar-benar tidak ada waktu untuk maksudnya waktu publikasi itu kurang, waktu untuk mengeksplor hal-hal yang lucu-lucu dan unik-unik di sini itu juga kurang. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya butuh waktu nih untuk lebih banyak mengeksplor, mumpung di sini fasilitasnya lebih lengkap dan networking-nya lebih luas. Jadi mungkin untuk 1 tahun ini bisa lebih intens untuk fokus di bidang itu dulu. Wow, asik dan cukup menantang ya menyelesaikan PhD dalam 2 tahun teman-teman. Karena biasanya 4 tahun gitu ya Mbak ya. Kalau apalagi science seperti itu biasanya 4 tahun, tapi ini 2 tahun. Pantesan aja kemarin langsung melepas penat keliling UK. Anyway, kenapa Mbak? Nggak sih, ya cukup menantang ya, tapi tidak untuk ditiru karena baik untuk kesehatan mental sih sebenarnya.
Bener, bener, bener. Tapi boleh nanya nggak Mbak, sebelumnya S2-nya di Indonesia atau di mana? Jadi sebenarnya saya tidak punya gelar S2. Oh, Jadi kayak saya ini cukup unik ya. Jadi iya, iya. Asik nih, ya gimana nih? Dari jadi S1 langsung PhD gitu berarti Mbak? ya jadi saya lulus jadi saya angkatan 2012 S1-nya. Mhm. Saya lulus S1 itu wisuda S1 itu tahun 2016. Kemudian saya lanjut apoteker setahun, lalu saya dapat beasiswa untuk lanjut kuliah di sini. Nah, waktu itu sebenarnya beasiswa saya tuh beasiswa S2. Jadi Oke. selama dan durasinya 2 tahun. Tapi karena supervisor saya lihat progres penelitian saya sama lihat kayak ide penelitian saya tuh projectnya kayaknya dia bilang, aduh sayang nih kalau nggak dilanjut langsung PhD gitu. Terus saya waktu itu kayak aduh gimana ya gitu. Mau menolak juga kan karena mikirnya aduh kayaknya saya nggak bisa nih, soalnya kan saya mentalnya kesini siapnya untuk S2 aja gitu. Tapi tiba-tiba Terus langsung tawarin S3. iya, terus saya kayak ya udah dicoba dulu kan. Terus di sini kan kalau UK itu sistemnya semua PhD candidate. Jadi kalau ada yang mendaftar yang apply PhD selama 1 tahun pertama itu mereka tuh nggak bisa dibilang PhD candidate. Jadi kayak research student gitu. Nah, jadi setelah 1 tahun pertama itu akan ada ujian diferensiasi. Nah, kalau kalau berhasil melewati ujian itu bisa jadi PhD candidate. Tapi kalau fail itu turun jadi MPhil, Master of Philosophy. Itu kalau sistem di UK seperti itu. Nah, jadi waktu itu si supervisor saya bilang gini, ya udah nothing tulus gitu, kalaupun kamu lulus ya udah lanjut PhD, kalaupun enggak ya udah kamu tetap menjalani MPhil kamu di sini gitu. Memang saya tujuannya Bener-bener. MPhil. Ya udah, terus pas di Philippines itu memang kayak sidang ya, di dibombardir pertanyaan bla 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 bla. Ya ternyata lulus. Jadi kayak aduh ini harus gimana, maju mundur nggak bisa. Jadi 2 tahun udah paket hemat dan paket intens ya Mbak ya? PhD dan S2 Ya, bareng. tapi saya nggak ada gelar S2, jadi langsung PhD. Oke. Jadi itu langsung ini lompat gitu. Makanya dan ternyata visa saya kan visa master kan sebenarnya di sini untuk kuliah master. Itu cuma 2 tahun 6 bulan. Nah, waktu itu sempat ini juga drama lah di situ karena kayak ini bisa nggak ya gini akhirnya ya udah saya Bismillah, ya udah mau nggak mau harus selesai dalam kurun waktu sesingkat itu gitu. Jadi ya pagi sampai malam di lab, terus pulangnya nangis-nangis nulis tesis kayak gitu. Ya tapi ya Oke. Oke, emang sebenarnya emang saya sudah mengulik sedikit nih. Pasti setiap kita ngobrol sama bicara nih, pasti kita ngulik dulu kan teman-teman. Kita oke ini siapa nih? Terus kayak ini emang aku baca S1-nya kalau nggak salah dari universitas apa ya aku lupa. Hasanuddin. Hasanuddin. Terus abis itu di detailnya langsung PhD di QB gitu. Terus kayak S2-nya gimana ya? Udah nanti aja tanya di acara gitu. Oh ternyata langsung bahasnya kalau di Indonesia Axel ya Mbak ya. Kita kan biasanya Axel SD 4 tahun, SMA 2 tahun, dia Axelnya PhD teman-teman ini sangat-sangat menginspirasi dan sangat-sangat kuat nih untuk relate sama tema kita hari ini. Jadi Mbak Konita, sebenarnya sebenarnya tema kita hari ini juga hasil ngobrol-ngobrol sama Mbak Konita, kayak Mbak enaknya kita ngobrolin ini kali ya Mbak, terus kayak oh iya oke saya setuju gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang apa sih pentingnya seorang wanita itu atau seorang perempuan memiliki pendidikan tinggi kayak gitu. Tadi juga kita udah nanya nih Mbak sama salah satu peserta yang hadir gitu, kenapa nih semangat banget belum mulai tapi udah datang kayak gitu. Terus kayak dia cerita bahwa mungkin belum masuk ke pendidikannya, tapi dia juga apa sih bekerja di sebuah bidang yang di situ tuh dia sendiri yang ceweknya kayak gitu. Jadi kayak oke aku mau nyari motivasi lah di sini apa sih kekuatan wanita kayak gitu. Mudah-mudahan kita dapat semua itu di sesi hari ini ya teman-teman. Nah ngomongin temanya itu juga Mbak Korita sendiri pernah nggak dapat pertanyaan kayak gitu? Pernah dapat pertanyaan stereotip yang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu? Toh nanti juga ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, jadi ngurus keluarga atau ngurus anak aja gitu. Atau ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti dapat pasangannya susah lah dan sebagainya. Gitu. Gimana Mbak? Pernah ada pengalaman nggak?
Ya pastinya ya kalau kayak ya kita tinggal di Indonesia itu udah hal Bener. yang malah aneh kalau nggak dipertanyakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya kan kalau orang tua saya mendukung penuh. Orang tua saya apapun yang saya mau lakukan asal saya tahu resikonya, saya tahu how to cope that issue dan lain-lain, mereka pasti ya udah pergi gitu, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya ada di posisi yang menjadi anak dari orang tua yang supportful. Nah, tapi ternyata inner circle saya kayak keluarga besar itu juga banyak yang kayak begitu ya, tipikal lah kalau kita kumpul-kumpul keluarga terus ada tante-tante atau ya biasalah ada yang kayak gitu. Jadi waktu itu pun saya pamitnya itu mau master bukan PhD. Mereka belum tahu kalau saya mau waktu itu akan PhD. Nah itu mereka dan waktu itu posisinya saya belum nikah waktu itu. Oke. Berarti sorry sekarang udah nikah, Mbak? Ya alhamdulillah nikahnya pas di tengah-tengah kuliah jadi pulang liburan. Itu beda cerita lagi. Nanti ya, Pak ya. Iya. Nanti itu ada sesi lagi yang kalau misalnya ada yang takut jodoh nanti gimana, enggak itu nanti kita punya sesi cerita aja. Oke. Jadi waktu itu mereka bilangnya kayak, jadi gimana nanti nikahnya sama siapa kalau kuliahnya waktu itu cowok-cowok pada minder gitu ya? Ya cowok-cowok pada minder atau apa ya dibilang kamu anak perempuan tapi nanti tinggal di negara orang sendirian, siapa nanti kalau yang ngurusin, siapa yang ngawasin kayak gitu-gitu. Tapi ya udahlah kayak saya waktu itu mikirnya mereka kan cuma tahu kita dari luar, sedangkan kita orang tua kita saja yang lebih dekat sama kita itu yang udah percaya 100% kayak oh ya anak ini mau keluar ya udah disupport, dan orang yang di circle yang lebih luar itu kan juga tidak begitu mengenal kita lebih dalam. Mereka tidak lihat kita 24 jam gitu. Jadi menurut saya ya udah kalau ada kayak stereotip kayak gitu ya udah didengar aja, ditelan aja, tapi nanti kita buktikan kalau yang diomongin, yang ditakutin, yang dikhawatirin sama orang-orang itu nggak benar. Kita bisa buktikan kalau kita bisa kok membuktikan kalau mereka itu salah gitu mikirnya kayak gitu. Dan waktu itu juga saya nggak tersinggung ya, maksudnya waktu dibilangin kayak ini nanti nikahnya kapan, siapa yang mau gini itu saya kayak ya saya menganggap itu hal sebuah bentuk perhatian dari keluarga untuk kita, jadi supaya kayak kita nggak baper kalau dibilangin kayak gitu, jadi kayak ya it's okay, jadi kita cuma senyum, jadi memang harus ekstra effort sih kalau yang kayak begitu. Kalau Mbak berarti menanggapinya gimana? Cuman iya oke gitu aja tuh gimana? Kalau jodoh ya insya Allah ada, tante doain aja gitu, ada yang mau kayak gitu. Padahal kan tangan Tuhan. Iya, maksudnya menurut saya kalau orang wanita sekolah tinggi terus takut ada cowok-cowok yang minder, kayaknya di sini juga ada partisipannya cowok-cowok. Jadi nanti kita bisa tanya, kenapa sih mereka bisa. Maksudnya kenapa sih tapi tidak mengeneralisir semua cowok seperti itu ya. Maksudnya ada yang mungkin masalah ego kali ya, mungkin cowok-cowok itu berpikir mereka harus menjadi kepala keluarga, mereka harus memimpin, jadi mereka mungkin merasa untuk menghindari konflik ketika ada pasangannya yang lebih tinggi daripada dia dan nanti akan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, makanya mereka memilih mundur, jadi mereka tidak mau mendekati yang sudah berpendidikan lebih tinggi. Saya sempat diskusi juga sama suami saya waktu itu kenapa kayak begitu, dan mereka bilang dan beliau juga bilang iya memang kita seperti itu, dia bilang ya kayak gitu. Kita itu apa maksudnya, kita pria atau kita apa? Iya, maksudnya kita pria itu memang tidak, maksudnya selalu ada itu nature-nya ya, kayak memang ingin melit segala hal, dan pasti ada manusiawi lah kalau ada yang mau dipimpin, tapi yang kita tahu yang dipimpin itu kemampuannya lebih tinggi daripada yang memimpin gitu. Tapi menurut saya itu sebagai tantangan kita juga untuk perempuan. Ya kita boleh sekolah tinggi, kita boleh berkarir secemerlang apapun, tapi ya kita tetap harus ikut
kodrat kita sebagai wanita bahwa ya biar bagaimanapun kita harus tetap patuh dan taat sama suami seperti itu. Jadi itu memang walaupun biasanya tidak sesuai dengan pemikiran kita apa yang dikatakan gitu, tapi ya memang itu tantangannya dan memang itu apa ya, jalan kita ke surga itu ya ridhonya suami dan memang harus seperti itu kayak begitu. Oke. Benar sih, benar. Jadi kalau misalnya, dan satu hal lagi, kalau ada yang bilang nanti susah cari jodoh, susah dapat jodoh kalau udah sekolah tinggi-tinggi, ya menurut saya kita dengan sekolah tinggi-tinggi kita sudah memfilter sih, kayak filter jodoh kita, memilih orang-orang yang apa ya kita izinkan mendekat dan mendekat. Ya, dan memang kan kita kan nanti kalaupun ada kan menikah atau tidak pun itu juga sebuah pilihan. Nah, kalaupun kita nantinya akan memutuskan menikah, dan harusnya kita tuh menikah sama orang yang satu frekuensi, satu visi dan misi. Dan kalaupun kita sekolah tinggi dan ada yang menentang itu dan tidak mau mendekat-dekat karena kita sudah sekolah tinggi, ya sudah, tidak apa-apa, nanti toh ada yang sepemikiran sama kita, sevisi sama kita, itu akan ada dengan sendirinya. Jadi tidak usah khawatir gitu. Jadi jangan korbankan mimpi kita hanya untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol lah ya, Mbak ya. Ya, stereotype orang dan lain-lain. Atau gini juga ya, maksudnya tanggapan kita memang kalau misalkan sudah mempunyai suami, emang kita wajib gitu untuk patuh sama suami kita kayak gitu. Tapi kan maksudnya apa pemahaman gini, kalau ada pertanyaan ngapain sekolah tinggi-tinggi, kita nanti juga ujung-ujungnya ngurus rumah tangga aja kayak gitu. Apakah itu bentuk dari pemahaman yang salah kepada wanita gitu? Maksudnya apakah berarti pemahaman orang-orang ini kalau yaudah kalau dapat keluarga ya wanita aja yang ngurus rumah, yang ngurus anak dan ngurus semuanya kayak gitu. Padahal dari kemarin juga kita sempat ngobrol dengan beberapa pembicara yang juga udah PhD dan juga udah udah berkarir gitu, dan mereka bilang enggak kok, saya di rumah itu saya dibantu juga sama suami kayak gitu. Jadi enggak jadi mungkin kalau yang nanya kayak gitu berarti pemahaman dia akan kodrat wanita tuh kayak ya udah berarti yang ngurus rumah tangga, ngurus suami itu harus cewek kayak gitu. Jadi kayak udah benar gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Padahal kodratnya enggak gitu ya, Mbak ya. Iya, padahal sebenarnya soal rumah tangga itu ya kerjasama gitu. Ya bukan karena jadi kita yang masak, kita yang nyuci piring, kita yang itu bukan istri. Itu kan enggak. Jadi ya itu namanya juga komunikasi. Jadi kalau misalnya kita merasa tugas kita sudah begitu banyak, terus kita juga harus mengurusi host course yang juga banyak gitu. Jadi ya harus saling membantu. Dan memang betul sih yang kata Mbak Nuzul tadi, kalau misalnya ada yang berpendapat seperti itu, artinya dia memang 100% tugas rumah tangga tuh istri gitu. Suami tugasnya cari nafkah. Nah, itu ya kalau ada yang berpendapat seperti itu, artinya kita harus hindari kalau memang kita mau maksudnya kalau memang kita tidak hanya mau fokus jadi ibu rumah tangga, tapi kita juga mau berkarir atau kita mau punya pendidikan yang lebih tinggi, artinya ya sorry to say kita kayaknya nggak cocok nih gitu. Kalau misalnya kita dapat teman yang memang calon teman hidup seperti itu, tapi itu walaupun memang itu kan cuma hanya masalah komunikasi, dan menikah itu adalah proses belajar seumur hidup, dan itu bisa dipelajari masing-masing, saling memperbaiki. Aduh, saya ngomong kayak gini kayak udah padahal juga masih enggak, berarti itu intinya emang makna sebuah pendidikan itu enggak cuman yang kita dapat di pendidikan formal di universitas dan sebagainya ya, Mbak ya. Karena nanti kalau misalkan ada cewek juga yang aku nggak sekolah tinggi nih, berarti aku nggak pinter dong, aku nggak ini dong, berarti bukan kayak gitu ya, Mbak ya. Buat Mbak Konita sendiri makna sebuah pendidikan tuh gimana nih? Apa ya, kayak sebenarnya yang salah itu kalau wanita itu tidak punya pilihan. Jadi kalau misalnya dia misalnya sudah kuliah atau sudah tamatan SMA, terus memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk memilih mengabdikan hidupnya menjadi ibu rumah tangga, that's fine, that's okay. Jadi kayak kalau dia memilih untuk itu, walaupun dia juga ada pilihan untuk sekolah lagi, tapi dia lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga full,
full jadi ibu rumah tangga, ya tidak apa-apa, itu pilihan dia dan dia akan menjadi great di situ dengan pilihan itu. Tapi kalaupun yang salah itu kalau dia tidak punya pilihan. Jadi misalnya dia mau sekolah, dia mau kuliah, dia mau kerja misalnya juga mau berkarir, mau mengembangkan dirinya, tapi dia tidak diperbolehkan mengambil pilihan itu yang salah sebenarnya. Jadi tentang pembelajaran juga pendidikan ya memang kita bisa belajar apapun dari mana saja, apalagi sekarang ya internet sudah 5G ya 4G, jadi kita bisa tahu apapun, buka YouTube. Yang kayak saya yang dulunya cuma bisa masak nasi, sekarang alhamdulillah sudah bisa mengeksplor banyak masakan. Nasi goreng, nasi. Ya, kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya pembelajaran sudah terbuka di mana-mana saja. Nah, saya berpikir, saya memilih, saya punya pilihan untuk sekolah lagi, untuk bagaimana, untuk mengejar cita-cita saya menjadi peneliti, itu karena saya berpikir anak-anak saya nanti tuh punya hak untuk apa ya, kayak saya mimpi saya juga, mimpi jangka panjang anak-anak saya tuh nanti kalau ditanya, mama kamu kerja apa? Nanti dia dengan bangga bilang, oh mama saya peneliti, oh mama saya kerja di bidang ini, kayak gitu. Oh mama saya nanti ini kerjaannya menemukan obat-obat baru gitu-gitu. Jadi itu saya punya mimpi seperti itu begitu. Jadi dan itu yang bikin yang memotivasi saya, ayo kerja, ayo belajar lagi, ayo sekolah tinggi lagi kayak gitu. Nah, dan saya berpikir kalau pun nanti saya punya anak, saya dikasih keturunan begitu, dan anak-anak saya tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari madrasah pertamanya, dari sekolah pertamanya. Dan nanti kan kita sebagai wanita kan kita kan punya anak, dan kita tangan pertama nih yang didik, yang bentuk anak-anak ini. Dan saya maunya saya tuh cukup berkualitas dan capable untuk melakukan itu, karena jujur saya salut sama teman-teman saya yang sudah punya anak, yang memutuskan untuk jadi full time mom, yang kayak wah seru ya, tapi saya selalu merasa kayak aduh ini kayaknya saya lebih merasa lebih berat untuk menghandle situasi seperti itu daripada mungkin mensupervisi anak-anak PhD misalnya, atau mengajar anak-anak yang memang sudah terbentuk dan memang tinggal ditambah beberapa ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau ini kan from scratch kan, jadi berarti yang bilang jadi ibu rumah tangga itu gampang, dia belum nyobain aja ya. Iya, makanya saya juga selalu amazed sama teman-teman yang kayak wow kayak gitu. Oke. Gini, biasanya tuh kita di tengah-tengah acara tuh kita nanya, bukan nanya, apa namanya, ya nanya juga sih, maksudnya kita ngasih kesempatan untuk teman-teman yang mau nanya ke pembicara, itu nanti ada kesempatannya, tapi gantian dong, kita juga yang nanya, coba Mbak, ke teman-teman yang udah hadir nih, apakah ada cerita atau pengalaman gitu ya. Sebenarnya siapa aja boleh open mic, siapa aja boleh langsung open cam, langsung ngobrol sama kita sekarang. Ada nggak yang mau sharing atau mau cerita? Iya, sharing atau cerita deh, kayak gitu. Ya, ini anggap aja kita kayak kumpul ciwi-ciwi gitu loh. Tapi di sini ada yang namanya ini sih, ada yang namanya M. Fatan Mubina. Ini nggak tahu cowok atau nggak tahu cewek ya Mbak ya. Kita sapa aja kali ya. Kakak M. Fatan Mubina. Kalau kakak, karena takutnya tiba-tiba Mbak Thomas gitu. Kak Fatan Mubina, boleh ini nggak open microphone sebentar nggak? Kita ngobrol-ngobrol nih. Halo. Oh iya, halo Kak. Oh, cowok kan Mbak. Oke, halo Mas Fatan berarti ya Mas ya? Iya, betul Kak. Apa kabar Mas? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Mas. Masih PKM nih Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, ini menarik nih Mas. Karena mostly yang hadir tuh cewek. Dan temanya sekarang jelas-jelas why women should study higher kayak gitu. Tapi hari ini Mas Fatan hadir. Sharing dong Mas, kenapa nih alasannya hari ini hadir di Transformation episode ke-7 hari ini? Yang pertama, ya karena waktu luang sih. Karena waktu luangnya diisi dengan sangat-sangat bermanfaat. Ya, karena sekarang saya lagi libur ya, jadi untuk mengisi waktu luang, karena kebetulan saya ngelihat di story Instagramnya Transforma itu ada webinar, dan di antara webinar yang saya lihat itu yang ada yang tajuknya itu free kan, kan ada yang 399.000, ada yang
berapa ratus ribu dan ada yang free dan itu yang saya daftar. Siap, oke. Kemudian Berarti pertamanya juga gara-gara untuk gratis nih gitu, ikutlah gitu. ya, kemudian juga ingin tahu juga perspektif tentang yang di judul dari judul webinar kali ini tentang Terkait tentang apa pendidikan alasan? untuk wanita. Kalau boleh nanya ke Mas Fatan, menurut Mas Fatan sendiri dari kacamata seorang pria gimana tuh Mas? Penting nggak sih untuk seorang wanita memiliki pendidikan tinggi gitu? Kalau penting kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Yang pertama itu kalau menurut saya ya, kalau pendidikan itu penting buat setiap orang, nggak memandang yang laki-laki atau perempuan ataupun berapapun usianya. Kemudian kalau dikhususkan untuk perempuan ya, kalau menurut saya penting karena ya saya juga alhamdulillah dapat pendidikan sampai sekarang jenjang perkuliahan dan juga saya juga termasuk orang yang tidak setuju dengan stereotip yang beredar di masyarakat yang bunyinya ngapain perempuan kuliah jauh-jauh nanti juga akan berakhir di dapur, kasur dan sumur gitu. Nah itu saya termasuk orang yang tidak setuju. Kemudian ya itu menurut saya penting karena seperti yang disebutkan oleh yang Mbak sebelumnya tadi, perempuan itu kalau sudah menikah kemudian mempunyai anak, dia adalah madrasah pertamanya. Jadi bagaimana anaknya kemudian hari jadi tumbuh seperti apa itu ibunya ada di adalah tangan pengaruh ibu. pertama. Thank you Mas Fatan nih. Berarti tadi pendidikan tuh ya penting gitu, nggak buat cewek doang atau buat cowok aja, tapi ya buat semuanya. Thank you for sharing ya Mas Fatan, dan thank you udah hadir hari ini. Mudah-mudahan kedepannya hadir lagi. Asik banget ngedengar alasannya. Sekarang boleh sih kalau ada yang teman-teman mau nanya langsung sama Mbak Konita di tengah-tengah ini kita diskusi. Aku masih punya beberapa pertanyaan, tapi biar asik teman-teman dulu yang nanya nggak apa-apa. Atau ada yang mau nanya di kolom chat dulu juga nggak apa-apa. Ada yang tapi kayaknya asiknya open cam sambil open microphone sih, jadi biar kayak diskusi gitu ya Mbak ya, nggak kita doang berdua ditontonin gitu, biar asik nih, biar rame, komunikasinya banyak arah. Ada yang mau nanya langsung nggak? Atau cerita, nanti nanya, serah sih pokoknya ujungnya. Gimana nih? Tadi itu yang sharing awal tuh Mbak Kusnul kalau nggak salah. Mbak Kusnul kalau mau nanya lagi nggak apa-apa. Ada yang mau nanya nggak? Terus partisipannya deg-degan karena takut tiba-tiba ditunjuk. Padahal ini bukan kelas ya Mbak ya, bukan yang siapa yang mau nanya, kalau nggak nanya nanti nilainya dikurangin. Enggak kayak gitu teman-teman, kita diskusi bareng-bareng di sini. So pasti teman-teman juga punya perspektifnya sendiri gitu, kenapa pentingnya seorang wanita memiliki pendidikan tinggi, atau pernah misalkan punya pengalaman ditanya kayak gitu, atau lagi nyari motivasi nih, iya kenapa ya aku mau lanjut pendidikan tapi ya ngapain juga gitu. Halo, ada berapa nih? Ada 12 orang selain kita. Masih malu-malu mungkin. Iya. Oke, teman-teman kalau mau nanya-nanya bisa. Oke, ada yang langsung open cam. Mbak Dea lagi di bintang ya? Atau bulan atau bumi? Lagi di luar angkasa. Halo Mbak Konita. Kenalin aku Dea. Halo Mbak Dea. Oke, gimana nih Mbak? Aku mau tanya nih, tadi kan Mbak Konita kayak cerita kalau menikahnya nih pas di pertengahan kuliah. Nah, aku penasaran banget, terus setelah menikah dan pas masih kuliah, ini kira-kira ada nggak sih kayak tips dari Mbak Konita untuk membagi waktu gitu, kayak antara mengurus rumah tangga sama melanjutkan perkuliahannya, karena pasti kadang ada yang berbentrokan kan kayak gitu. Karena aku sendiri sebagai mahasiswa, kadang tuh mikir kalau 24 jam tuh pasti masih kurang gitu kan. Nah, aku mau tanya pendapat Mbak Konita sendiri. Terima kasih. Iya, aduh ya, akhirnya ke topik ini. Oke, jadi jadi kan kemarin itu saya kan start kuliahnya itu Juli 2018. Terus bukan tiba-tiba sih, jadi saya ketemu sama suami saya ini dulu waktu tes IELTS 2016. Nah, jadi kita sama-sama ngejar beasiswa waktu itu, jadi cari beasiswa, jadi sharing informasi, tapi ya nggak
ya cuma teman gitu, nggak ada yang gimana-gimana kan. Nah terus emang tapi dia beda tujuannya. Jadi dia tujuannya dalam negeri, waktu itu saya tujuannya ke Belfast, ke UK. Nah itu sih ya namanya jodoh. Nah bulan September 2018 itu saya ingat sekali, waktu itu ada gempa di Palu, yang tsunami, yang banyak sekali pokoknya musibah waktu itu di Palu, dan orang tua saya kan ada di Palu semuanya, jadi keluarga inti saya itu ada di Palu. Nah si mas ini yang yang waktu itu Mas suami. karena iya, jadi kan saya kan belum pernah ketemu sama orang tuanya ini, si mas saya ini. Jadi dia dan dia juga belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Nah September itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tergerak ke Palu untuk jadi relawan dan ngambil orang tua saya ambil keluarga saya di sana untuk mengungsi, bawa ke Makassar, ke Sulawesi Selatan waktu itu. Nah di situ ternyata dia ada misi tersembunyi juga waktu itu. Jadi selain ada misi kemanusiaannya, ternyata dia tanpa sepengetahuan misi masa saya. depan. Iya, jadi jadi ya nongol dibicarain. Panjang umur. Jadi waktu itu jadi bulan Januari dia datang ke rumah saya untuk ngelamar. Saya masih di Belfast, jadi waktu itu betul-betul kayak, saya juga kalau sekarang masih ingat-ingat kayak, wah ini bener apa enggak, jadi ya itu, jadi Januari 2019 datang ke rumah, Juni kita nikah, waktu itu Juni saya minta izinnya sama supervisor libur sebulan, jadi kan kita setiap tahun itu ada jatah libur 40 hari, jadi saya minta sama supervisor libur 40 hari, saya pulang ke Indonesia, 2 minggu di Indonesia itu persiapan pernikahan, jadi terus 2 minggu setelah nikah, saya balik ke Belfast, dia kuliah di Bandung. Jadi itu kita pisah di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Wow. Dia belok ke Bandung, saya ke Belfast. Nah, kalau ini ya Mbak, sinetron gitu ya? Ya, kayak DC tuh kayak, oke, itu terjadi ternyata di hidup saya. Terus, apa namanya, kalau ditanya bagaimana cara handle waktu ketika sudah nikah dan belum nikah, apalagi sementara sekolah. Jadi waktu itu kebetulan kayak saya memang berbeda sih. Jadi kita LDM, dia di Bandung, saya di Belfast. Kita pisah selama waktu itu 8 bulan karena dia juga harus kuliah. Nah, jadi otomatis pekerjaan rumah itu hanya untuk diri saya begitu. Jadi saya belum mengurusi suami waktu itu. Ya cuma palingan dipantau aja makanannya gimana, dia bener nggak makannya, bukan makan Indomie yang kayak gitu-gitu sih, memang cukup menyita waktu ya sebenarnya. Tapi ya karena memang saya belum mengurusi suami waktu itu, dan waktu itu juga tantangannya perbedaan waktu sih. Jadi kan di sini sama WIB itu beda waktunya 6 jam. Jadi pas saya bangun dia tidur saya bangun. Jadi itu sih yang waktu itu betul-betul tantangan sih menurut saya. Dan setelah itu dia liburan ke sini 1 bulan, terus harus balik lagi ke Bandung. Nah jadi kita tuh sempat tidak ketemu 1 tahun lebih gitu, karena waktu itu saya kuliah di sini, dia kuliah di sana. Dan karena mungkin ini hikmahnya COVID ya, jadi dia dia sedang penyusunan tesis sekarang, kan dia ambil magister di ITB. Jadi karena semuanya online, jadi dia bisa ikut saya sekarang di Belfast gitu. Jadi saya dari IELTS menjadi cinta ya Mbak? Ya gitu, kayak jadi jangan khawatir teman-teman semuanya, jodoh itu akan ada. Datang di saat yang tepat, jadi tidak perlu kayak galau ini, nggak usah habiskan waktu untuk kegalauan itu kayak gitu. Asik banget dengar ceritanya. Oke. Gimana Mbak Dea, sedih atau aku nanya juga deh ke Mbak Dea juga dalam masih kuliah Mbak atau apa? Masih kuliah ya, tapi mukanya kelihatan masih muda sih, jadi masih kuliah ya. Pernah menghadapi situasi terkait concern tersebut nggak, yang kayak apa sih pentingnya pendidikan tinggi untuk seorang wanita? Saya pernah ditanya kayak gitu nggak Mbak? Sejujurnya nih, aku belum pernah sih dapat pertanyaan kayak gitu langsung menuju ke aku, karena bersyukurnya lingkunganku tuh juga
lumayan sportif gitu dan mendukung kalau ya kamu memang harus sekolah kalau bisa setinggi mungkin kayak gitu sih. Nah, aku dengar-dengar masalah topik seperti ini sebenarnya dari teman-temanku yang kadang tuh mereka mau sekolah keluar kota aja masih kayak nggak dibolehin gitu, karena Bener sih, bener. nggak dibolehin karena sayang banget gitu orang tuanya sama anaknya, kayak ngapain sih sekolah jauh-jauh, udah di sini aja juga ada sekolah gitu. Padahal sebenarnya kalau udah sekolah keluar kota sama di tempat sendiri kan itu udah beda banget kan sebenarnya, kayak gitu. Bener-bener. Apalagi cewek ya, cewek kan kayak udahlah nggak usah jauh-jauh. Dieman-eman banget kalau cewek itu. Takutnya nanti kenapa-kenapa lah kayak gitu dipikirnya. Kalau cowok ya udah nggak apa-apa, keluar sana bebas eksplor dunia. Tapi kalau cewek udah nggak usah sekolah jauh-jauh gitu. Kalau Mbak Konita waktu ke Inggris juga itu ya tadi ya nggak usah jauh-jauh lah ke Inggris kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu tergantung. Kalau menurut saya ya, kalau ada yang nanya kayak gitu, misalnya tanya ke saya, Kak, ini gimana sih caranya meyakinkan orang tua supaya kita bisa diizinkan untuk sekolah jauh? Menurut saya sih, pertama kita harus buktikan kalau kita tuh cukup mandiri untuk bisa dilepas gitu. Karena biasanya orang tua melihat kayak, duh ini anak nanti yang nyuciin baju siapa, yang masakin siapa, makanannya gimana, kayak gitu-gitu. Nah, dulu saya tuh sebelum orang tua saya bisa sesuportif ini, dulu saya tuh orang tua saya tuh masih termasuk overprotective. Saya waktu SMP itu termasuk anak yang nggak boleh camping di luar, nggak boleh kemah di luar. Kalau ada kegiatan apa-apa, kayak kalau yang harus menginap di luar ya, di luar rumah, harus itu saya dijemput tengah malam, terus di drop lagi pagi-pagi. Jadi nggak boleh tidur itu bukan di luar. Camping ya Mbak ya namanya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu mama saya tuh sama papa saya seperti itu. Nah, tiba-tiba ada saatnya saya dapat beasiswa sekolah di Gorontalo, di Man Insan Cendekia Gorontalo waktu itu, dan saya harus boarding school. Nah, di situ awalnya mama saya benar-benar kayak sempat sakit karena saking kepikiran kayak, duh ini anak saya mau gini. Nah, itu take time sih waktu itu. Jadi benar-benar saya meyakinkan kayak, mama bisa kok kunjungi kapan saja kalau mau, gitu-gitu. Oke, akhirnya dilepas. Walaupun penuh dengan air mata kan dilepas. Terus saya S1-nya di beda provinsi lagi, tapi waktu itu masih di Sulawesi. Dan ya itu sih ridho orang tua sih menurut saya yang paling ini, karena waktu itu saya sempat daftar di Sulawesi, satu di Unhas, Universitas Hasanuddin, sama di UGM. Nah, karena mama saya itu memang doanya saya di Unhas, jadi saya tidak lolos di UGM kan. Jadi benar-benar gitu. Nah, waktu saya mau lanjut S2, waktu saya mau lanjut sekolah lagi, saya tuh udah coba minta izin PDKT sama mama saya itu sejak semester 2 S1. Jadi, wow, 3 tahun lebih. Iya, jadi saya benar-benar yang kayak apa ya? Saya udah tahu nih karakteristik orang tua saya gimana kan. Jadi waktu itu apalagi saya udah memang mau punya cita-cita mau kuliah jauh, misalnya bukan di Indonesia, mau ke luar negeri. Waktu itu saya belum tahu mau kuliah di mana, tapi saya bilang, aduh pokoknya harus kuliah di luar negeri. Nah, itu saya minta izin itu startnya tuh dari semester 2, karena saya tahu ini yang akan lebih lama persiapan minta izin ini daripada sangat jauh IELTS. Nah, karena saya percaya tanpa ridho orang tua, maksudnya tanpa izinnya itu saya sekeras apapun usaha saya itu nggak akan bisa, jadi useless, akan sia-sia begitu. Jadi ya saya harus punya kuncinya dulu nih, karena kapan saya punya kuncinya ini, insya Allah pintu-pintu lain itu akan terbuka. Nah itu makanya, walaupun dengan berbagai macam syarat, iya aku nih harus nelfon tiap hari, pokoknya kalau mama nelfon harus diangkat, pokoknya kalau ya oke. Kayak gitu. Udah ada WhatsApp gitu ya Mbak ya. Kalau dulu kan masih pakai telepon mahal banget ya kalau telepon dari luar negeri ke Indonesia. Karena itu juga sih. Jadi harus yakinin orang tuanya dulu. Kita harus membuktikan kalau diri kita ini siap untuk dilepas sebelumnya. Seperti ini. Kayak gitu. Berarti ridho orang tua itu penting, tapi kita juga harus bisa meyakinkan orang tua apa pentingnya, pentingnya. Mau sebesar apa motivasi kita, dan cari celahnya nih gimana nih caranya nih, apakah kasih makan atau kasih hadiah buat melunakan hatinya sedikit. Dan gitu itu sih kayak seberapa siap kita untuk bisa pergi ke luar negeri gitu. Jadi misalnya atau pergi jauh, kuliah yang jauh kayak gitu. Itu ada angkatan. Tapi ini ntar Mbak Dea udah cukup atau ada tanggapan lagi nih? Oke, thank you Mbak Dea untuk ngobrol-ngobrolnya. Sekarang ini Kak Andi Nurul Anissa.
Gimana nih Kak? Kita mau ngobrol juga nih atau gimana nih? Halo Kak Nuzul dan Kak Konita, selamat sore waktu Halo. Indonesia Barat ya Kak. Selamat sore waktu Ya, Indonesia Barat. Ini ya open Kak, cam juga nggak sebelumnya apa-apa terima loh, kasih biar bisa banyak. kita diskusi loh. Ya Kak, mohon maaf sebelumnya belum bisa open cam karena lagi nyambi juga ini Siap-siap, nggak lagi apa-apa. ngerjain sesuatu. Oke Ya, deh. mohon maaf sebelumnya Kak. Tapi sebelumnya mau nyampaikan senang banget bisa dapat kesempatan buat ngobrol langsung sama Kak Konita. Kebetulan aku apoteker juga Kak, yang sekarang baru mau mulai. Oh ya, Untuk semangat. perjalanan ini sekolah aku juga. Nah, tadi aku amazed banget Kak sama Kakak. Kakak bisa lanjut dari master degree-nya terus langsung ke PhD dan itu bisa selesai cuma dalam waktu 2 tahun gitu Kak. Mungkin boleh bagi tips sama Apa? tips atau strateginya atau gimana Kakak dulu bisa ngeakselerasi apa yang jadi tujuan Kakak gitu Kak. Karena kebetulan kayak aku lagi mau mulai untuk di posisi itu kayak gitu. Oh, oke, Dan oke. dengar dari cerita Kakak tuh kayak ya Allah inspiring banget gitu Kak. Ya Sebelumnya Allah, itu aja inspiring sih Kak. banget nih. Makasih ya Kak. Iya, tadi Ya siapa? betul banget Kak banget. Andi ya, oke. Thank you Kak Andi. Dikira tuh ini loh Mbak, masih apa ya, masih muda banget ya, di bawah SMA gitu, karena suaranya lucu ya. Oke, ternyata udah apoteker, udah selesai kuliah, udah jadi apoteker. Gimana Mbak Konita menjalani pendidikannya selama 2 tahun belakangan? Strateginya apa? Aduh, ini sih kayak kalau strateginya tuh pertama harus betul-betul ini sih ngeplan apa yang mau dilakukan gitu. Jadi saya tuh selalu tiap waktu itu ya, waktu 2 tahun karena saya tahu saya punya waktu yang singkat nih kayak ini udah kayak di ujung tanduk. Jadi benar-benar tiap bulan itu harus ada target. Saya harus selesai ini bagian ini, saya harus selesai bagian ini, saya harus selesai bagian ini. Nah, dari target bulanan itu saya breakdown lagi ke target harian. Jadi kayak tiap hari itu saya harus bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, selesai ini, selesai ini. Jadi tiap hari itu saya benar-benar ada sesuatu yang dicoret gitu. Jadi sticky note di post-it itu saya menulis apa yang harus dilakukan dan saya selalu coret apa yang sudah saya lakukan kayak begitu. Karena jujur beban PhD di sini tuh bisa dibilang lumayan berat juga karena kita tuh harus selesaikan minimal 5 chapter. Jadi satu tesis itu isinya 5 chapter. Nah, satu chapter itu anggaplah kayak satu skripsi lah intinya kayak begitu. Oh, Jadi kemarin itu saya tesis saya itu hampir 600 halaman begitu. Jadi setebal itu dan itu harus penuh dengan data-data. Jadi anggaplah kita menulis 6 skripsi misalnya. Nah, itu yang harus betul-betul makanya data-data penelitiannya harus lengkap, menulisnya juga harus benar. Nah, itu yang memang harus strict sama plan yang kita buat sendiri. Jadi no excuse. Waktu itu saya di lab itu dari pagi sampai malam sampai diusir-usirin sama satpam. Jadi kan di sini kan sampai jam 11 malam batasnya. Nah, kalau nulis pun itu benar-benar yang harus duduk harus jadinya hari ini harus jadi 5 halaman misalnya atau besok harus jadi 10 halaman kayak gitu-gitu. Jadi memang betul-betul harus strict sama diri sendiri. Nah, masalahnya makanya saya bilang ini tidak dianjurkan. Tidak seindah yang dilihat aja gitu ya. Selesai PhD 2 tahun. Wow. Capek coy. Itu capek lahir dan batin sih karena kemarin itu si kampus juga sempat mempertanyakan karena di sini kan mereka sangat concern sama mental health. Terus kayak saya supervisor saya tuh kayak bersikeras enggak kok kita bisa nih selesai dalam waktu gini gitu. Terus si universitas bilang enggak bisa, ini enggak sehat katanya kayak gitu. Terus ya udah, nah itu juga pentingnya bagaimana kita punya support system yang bagus. Nah, saya sama di sini alhamdulillah saya dikelilingi sama orang-orang baik, orang-orang yang kayak sini saya bisa bantu apa yang kayak gitu. Terus suami juga support, keluarga juga mereka support. Jadi betul-betul yang kayak oke, saya udah punya nih semua yang saya butuhkan. Jadi tinggal saya yang harus bergerak kayak gitu. Jadi dan yang bagi yang masih punya orang tua lengkap, yang punya
Jadi itu manfaatkan sebaik-baiknya doa-doa mereka. Itu yang saya pelajari sih, kayak waktu itu saya berpikir selama saya PhD 2,5 tahun itu kalau dilihat dari akal sehat manusia itu susah, kayak itu impossible, itu mustahil. Tapi saya sangat sangat merasakan bagaimana pertolongan Allah begitu, pertolongan Tuhan. Saya tangan-tangan yang tidak terlihat itu ada saja terus. Jadi saya tuh betul-betul kalau misalnya mau eksperimen penting, kan biasanya saya bereksperimen 1 kali, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Saya kalau udah sampai di titik yang udah kayak udah nggak mau ngulangin eksperimen ini lagi, saya tuh telepon mama saya bilang, "Mah, tolong dong sholat duha atau sholat hajat saya gitu. Minta eksperimen ini, sebutin ya mah eksperimen ini berhasil," gitu. Saya bilang kayak gitu. Jadi mama bilang iya. Jadi mama saya tuh sholat duha, terus mereka doain dan lain-lain, dan alhamdulillah memang pasti itu works, dan itu berhasil, benar-benar berhasil strategi itu. Jadi kalau yang tipsnya, kalau ditanya ya saya akan sharingnya itu. Jadi kalau misalnya banyak berdoa sama berusaha, tapi saya lebih banyak di porsi berdoanya juga sih, sama paksa orang sekitar saya untuk ayo doakan saya jadi ya. Oke. Nah, berarti tadi strict sama schedule yang dibuat, strict sama goal kita, terus kedua doa ya Mbak ya, restu dari dunia sekitar gitu. Iya. Siapa tadi, Kak Andi ya? Beneran ya? Oke. Iya betul Kak. Gimana Masya Kak Allah, Andi? makasih banget Kak Konita. Masya Allah, alhamdulillah ya Mbak ya. Ya, makasih banget Kak. Siap. Oke, terus ada tanggapan nggak Kak Andi terkait tadi yang udah disampaikan sama Mbak Konita? So far iya Kak, maksudnya aku juga ngerasa sih kayak dulu kan sempet daftar beberapa beasiswa kayak gitu. Terus maksudnya kayak tapi sekarang jadi lebih tercerahkan banget gitu loh Kak. Jadi dulu sempat daftar tapi mungkin kayak kurang minta restu orang tua apa gimana gitu, atau terlalu hektik dengan diri sendiri gitu. Jadi masih kayak harusnya udah bisa sampai final nih, ternyata belum kayak gitu. Dilalah pas waktu minta restu yang benar-benar alhamdulillah nyampe gitu Kak. Cuma sayangnya kadarullah belum bisa berangkat tahun ini kayak gitu. Jadi mungkin emang saya harus atur strategi lagi sih Kak, sama banyak-banyak berdoa seperti yang kata Kak Konita tadi. Mohon doanya juga ya Kak. Dan teman-teman di sini semoga ya. bisa nyusul Kak Konita. Siap. Thank you ya Mbak Andi for the question nih. Jadi asik nih itu. Anyway, ada lagi yang raise hand nih. Kak Nadila. Gimana Kak? Halo? Oke, mantap nih, buka open cam nih. Gimana? Ayo cerita Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sejuk sekali sesi sore ini teman-teman. Masya Allah. Ya, jadi makasih banget untuk kesempatannya, dan sangat such an honor juga ketemu sama Kak Konita. Jadi saya ini alhamdulillah juga alumni dari Unhaska. Dan insya Allah mau ambil apoteker juga tahun ini. Dan sebenarnya dalam segi pendidikan juga sebenarnya punya keinginan untuk lanjut kuliah lagi. Tapi kadang ada kegalauan nih Kak. Nah, kegalauannya tuh biasanya kerja dulu atau lanjut kuliah gitu. Nah, kadang tuh kalau dari segi orang tua, saya sendiri tuh sangat support dalam hal pendidikan dan juga sangat mendukung. Tapi kadang tuh lingkungan tuh biasanya, apalagi saya nih baru selesai S1, pulang-pulang, kan kebetulan saya juga anak rantau, pulang-pulang tuh ditanya, udah kerja di mana, mau kerja di mana sudah ini gitu. Terus kalau misalnya dijawabnya mau lanjut kuliah dulu tuh kadang kayak ada rasa bersalah, kayak apa ya? Kita belum bisa ngasilin, gitu ya? Masih jadi beban orang tua ceritanya gitu. Nah, gimana nih menurut pendapat Kak Konita? Baiknya gimana? Apa misalnya kita ambil gap year terus kita kerja dulu sambil nabung untuk lanjut, atau nggak apa-apa lanjut sambil cari beasiswa mungkin, tapi kadang juga ada insecure-nya gitu, takutnya nggak dapat beasiswanya gitu. Gimana nih Kak pendapatnya? Oke, stay di sini aja ya. Siapa? Kak Nadila, biar kita ngobrol-ngobrol. Gimana Mbak? Berarti ini lebih kayak
atau aku ngejar cita-cita aku dulu S2 dan sebagainya, atau ngikutin orang tua dulu nih yang kayaknya maunya aku kerja dulu sih kayak gitu. Gimana Mbak Konita? Oke, jadi ini kembali ke coba ditanya dulu sama dirinya Nadila. Nanti setelah kuliah, kalaupun mau lanjut S2, nanti misalnya dalam 5 tahun, 10 tahun mau jadi apa? Kalau mau jadi praktisi, saran saya cari pengalaman dulu, kerja dulu. Kalau mau jadi praktisi, tapi kalau mau kerja di bidang akademik, mau jadi dosen, mau jadi tenaga pengajar, ya memang jalannya harus sekolah terus kayak gitu. Dan ini supaya untuk menjustifikasi kalau jangan merasa bersalah kalau kita sekolah terus, karena ujung-ujungnya kita kan menjadi tenaga pendidik, kita mau kerja di bidang akademia kayak gitu. Nah, terus kalau saya menurut pengalaman saya memperhatikan teman-teman saya yang ambil gap year, jadi mereka kerja dulu, ya tantangannya itu tadi, kalau kerja dulu biasanya ada yang sudah nyaman di kerjaan, udah lupa tuh kalau mau lanjut mau cari beasiswa, mau effort lagi belajar IELTS misalnya, atau mau persiapan beasiswa tuh pasti rempongnya, Masya Allah, jadi kayak susah gitu. Jadi mereka kalau sudah kerja, ya udah biasanya udah terjebak sama zona nyaman itu, udah lanjut kerja aja, terus toh udah dapat uang ini misalnya kayak gitu. Tapi kan itu rezekian juga. Kita kerja dimanapun, kalaupun memang kita rezekinya untuk lanjut sekolah, biasanya ada juga instansi yang memberikan kita beasiswa untuk lanjut sekolah, misalnya kayak gitu. Nah, kalaupun nanti kalau saya sarannya, kalau untuk fresh graduate dan memang ada niatan itu kuat untuk lanjut sekolah, saran saya sih lanjut aja dulu. Toh kita masih anget-anget nih semangat belajar, kan kayak belajar IELTS, belajar yang persiapan untuk sekolah lagi tuh kan banyak juga yang harus dibaca paper, baca buat esai dan lain-lain, itu kan kita masih anget-anget nih karena baru selesai kuliah gitu. Jadi saran saya lanjut aja terus, nggak usah dulu ambil gap year atau kuliah dulu, karena semangat seorang mahasiswa itu masih dibutuhkan untuk jadi mahasiswa lagi kayak gitu. Toh kalaupun khawatir nanti kita belum kasih sesuatu ke orang tua, kita masih dibiayai sama orang tua, toh kalau punya beasiswa kita bisa saving untuk bantu orang tua juga. Dan ada kebanggaan tersendiri sih, maksudnya kalau misalnya kita bisa lanjut kuliah terus orang tua, kita tetap juga bisa biayai orang tua, karena kalau misalnya dapat beasiswa kan, kalau LPDP ya, karena saya LPDP, itu kita masih bisa saving lah. Jadi kalau misalnya berapa yang dikasih, kita bisa kasih berapa disisihkan untuk orang tua juga, selain kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita di sini. Jadi nggak usah khawatir, banyak kok cara untuk ini, dan tidak usah, ya kalaupun ada suara-suara asing yang bilang ini belum kerja dan lain-lain, ya udah sih, kan kita mau bahagiakan diri kita dan orang-orang terdekat kita, bukan sibuk dengar-dengar yang kayak gitu-gitu. Oke. Tapi berarti yang paling penting tadi tanya dulu yang Mbak kita mau apa dulu nih ke depannya kayak gitu. Jangan sampai apa yang kita pilih gara-gara ikut-ikutan aja, gara-gara denger omongan orang kayak kamu bagusnya sekolah dulu, kayak kamu kerja dulu gitu. Pressure balik lagi ke kita ya kayak gitu. Kalau Mbak Nadila gimana nih? Kalau aku itu yang aku tangkap tadi dari Mbak Konita. Kalau Mbak Nadila gimana? Apa yang ditangkap nih dari jawabannya Mbak Konita? Iya, jadi yang aku tangkap tadi ya itu tanya diri sendiri dulu, make sure kalau kita tuh keinginannya jangka panjangnya tuh apa gitu. Kita mau jadi tenaga pendidik, kalau emang pengen jadi tenaga pendidik ya sekolah tinggi-tingginya gitu sebisa mungkin. Dan kalau emang pengen praktikal ya berarti emang baiknya kita kerja gitu kan. Tapi balik lagi itu tergantung gimana kita, dan juga kalau misalnya emang ada kondisi atau lingkungan kita yang mendukung, kenapa enggak gitu untuk lanjut lagi. Makasih Kak, makasih banget. Mungkin Mbak Nadila untuk menjaga semangatnya, butuh lingkungan yang terus untuk remind untuk tetap fokus nih sama tujuannya, bisa ikut-ikut sering ikut-ikut acara Transformi, bisa gabung-gabung juga acara kita. Kita sering banget kan ngadain acara yang kayak mendapatkan beasiswa dengan ini. So join aja ya Mbak Nadila. Kalau ada apa-apa juga tanya aja langsung ke Transformi. Promo lagi. Oke, thank you Mbak Nadila. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada tanggapan lagi nggak?
Udah cukup. Oke, thank you ya. Oke, balik lagi nih ke Mbak Konita nih. Gimana sih Mbak, how education change you as a person deh, nggak usah as a woman aja. Mbak Konita yang dulu dan Mbak Konita yang sekarang setelah melalui proses panjang pendidikan itu apa berubahnya Mbak? Banyak sekali. Jadi sekarang itu saya kalau lihat Konita 5 tahun sebelumnya, itu kan Konita yang cengeng, yang kayak dikit-dikit nangis, yang dikit-dikit kalau ada apa-apa udah nyerah, udah selesai deh, gini. Tapi karena kita sekolah karena kita sudah sekolah setinggi ini, terus kayak berjalan sejauh ini, saya jadi bisa lebih lebih kuat gitu loh, kayak lebih karena sudah banyak sekali tertempa banyak hal gitu, jadi bisa lebih tahu how to cope myself and how to cope other issues begitu, jadi bisa lebih dewasa berpikirnya. Dan yang kedua, pendidikan itu bisa membuat saya bisa jadi lebih terbuka. Jadi dulu saya tuh termasuk orang yang introvert, yang teman saya sedikit, saya nggak punya teman jalan dan lain-lain. Tapi semakin kesini saya jadi menyesal dengan pilihan itu gitu. Jadi kayak jadi saya harus membuka diri seterbuka-bukanya. Maksudnya kayak saya tidak boleh, karena dulu sebelumnya tuh saya termasuk orang yang close minded. Jadi kayak ketika saya ngobrol, terus ketika orang itu tidak sepahaman dengan saya langsung bye gitu. Tapi sekarang saya lebih bisa menerima hal-hal yang seperti itu begitu. Dan apalagi ya, jadi bisa lebih humble sih menurut saya, karena saya Mbak? Bukannya kalau udah pendidikan tinggi tuh biasanya kayak kadang-kadang berarti ada suatu ukuran yang kayak saya lebih pintar nih dari kebanyakan orang, tapi kenapa malah menjadi lebih humble dengan memiliki pendidikan tinggi? Saya merasa kayak semakin saya belajar, saya tuh semakin tidak tahu apa-apa. Jadi kayak ketika saya berhasil menemukan, saya mendevelop sebuah formula baru, atau saya bisa menemukan suatu pendekatan baru, terus kayak semakin banyak itu pertanyaan-pertanyaan, kalau ini tidak bekerja bagaimana, kalau faktor yang ini ada bagaimana, kalau ini mempengaruhi bagaimana, itu kayak dan saya tahu kapasitas manusia itu memang tidak bisa menjawab sebanyak itu gitu, dan semua tidak akan bisa dijawab dengan otak yang sekecil ini. Nah, makanya saya semakin takut untuk mengeluarkan statement terkait keilmuan, karena ya orang melihat saya sebagai dokter, orang melihat saya sebagai PhD, dan orang pasti akan mempertanyakan statement saya begitu ketika saya mengeluarkan suatu statement terkait keilmuan itu. Makanya saya sekarang ketika orang bertanya pendapat saya tentang suatu keilmuan, dan kalaupun itu di bidang saya langsung kayak I'm not an expert in that field, so I cannot answer your question, kayak gitu. Jadi tapi kalaupun itu sesuai keilmuan saya harus baca dulu, saya harus make sure kalau apa yang saya akan katakan itu betul, karena saya tidak mau ada yang menjadi ilmu atau statement yang saya keluarkan itu jadi berbahaya untuk orang lain, apalagi bidang saya kan di bidang obat-obatan. Itu saya takut sekali, makanya itu sih jadi yang membuat saya semakin menjadi humble, dan kayak ternyata betul peribahasa yang kalau kita semakin misalnya kalau ada yang semakin tinggi ilmunya atau semakin tinggi jenjang pendidikan itu semakin merunduk, ya itu karena kita semakin sadar kalau kita tidak menguasai sebanyak itu kayak gitu. Dan waktu saya FIFA pun profesor ya, maksudnya guru besar yang waktu itu yang menjadi panel saya itu, dia juga bilang, Konita, saya tanya kamu ini FIFA, ini sidang FIFA, tapi saya tanya kamu ini bukan sebagai PhD student ya, kita diskusi sebagai seorang scientist, kita diskusi sebagai seorang ilmuwan, karena kita tahu masing-masing dari kita itu kita tidak mengetahui segalanya, jadi kita saling mengisi. Nah, itu yang saya pelajari selama kuliah di sini. Ternyata even profesor atau supervisor saya juga, kalau ada pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, atau mungkin statement saya lebih kuat dibandingkan penjelasan dia akan kamu benar, atau dia bisa
mengakui itu begitu. Jadi saya banyak belajar itu sejauh saya belajar sekolah dan lain-lain, saya bisa, itu sih yang paling penting sebenarnya. Oke deh, berarti lebih membuka akses sama orang orang di luar sana yang lebih banyak dan iya benar ya Mbak. Jadi kayak kita bisa belajar dari orang lain yang akhirnya membuat kita lebih open minded gitu. Dan akhirnya yang membuat kita semakin humble kalau semakin kita belajar, justru semakin banyak yang masih belum kita ketahui tentang dunia ini. So udah jam 5 pas ternyata. Oke. Ini dong Mbak, pesan terakhir biasanya pesan untuk jangan pesan terakhir ya, nggak akan pernah ketemu lagi. pesan untuk teman-teman Transformi di luar sana, siapapun, nggak harus cewek aja tapi siapapun yang masih beranggapan apa sih pentingnya sebuah pendidikan tinggi, apa sih pentingnya konsep pendidikan tinggi untuk seorang wanita. Tuh, terakhir dari Mbak Konita untuk acara hari ini. Oke. Jadi ini untuk general kan, saya bukan cuma untuk wanita ya. Yep. Jadi pendidikan tinggi itu hak untuk semua orang. Jadi silahkan kejar yang menjadi hak kalian, tapi ya hak itu kan juga kita mendapatkannya harus melakukan kewajiban, harus ada usaha untuk mendapatkan itu. Jadi silahkan kejar masing-masing, dan selama kalian punya pilihan, ya pilih itu, walaupun mau belajar bukan melalui pendidikan tinggi atau mau belajar dari community, itu it's okay, that's fine. Jadi jadi versi terbaik di bidang manapun, di jalan apapun. Jadi kalau silahkan pilih jalan ninja kalian masing-masing dan jadi terbaik di pilihan itu. Dan satu lagi, kalau mau nambahin, bisa nambahin, don't compare yourself to others. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, karena kita dari pembandingan itu, ini yang mulai gap antara laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki harus sekolah lebih tinggi atau perempuan harus di rumah? Karena kita sudah terbiasa membanding-bandingkan gitu antara gender lah dan lain-lain. Dan juga jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat, Kak Konita 25 tahun sudah jadi dokter misalnya, atau ya si ini udah 25 tahun udah bisa jadi ini. Ya jangan membandingkan itu, karena kita punya timeline sendiri di hidup kita. Jadi itu membandingkan itu tidak sehat sama sekali. Jadi stop comparing yourself. Oke deh, siap. Berarti pendidikan itu adalah hak untuk semua orang, tapi ciptakan jalan kita sendiri ya Mbak. Jangan banding-bandingin jalan kita dengan orang lain. So make your own make your own best story lah kayak gitu, based on yourself. Kayak jangan banding-bandingin diri kita sama diri orang lain. Teman-teman, thank you banget yang udah stay sampai selesai. Semoga mendapat sesuatu yang bisa dijadikan untuk pembelajaran kita semua. Thank you banget buat Mbak Konita di UK sana, sehat selalu. Salam untuk suaminya juga yang lagi ada di sana, Mbak. Terima kasih untuk semua yang udah di-share hari ini. Teman-teman, thank you yang udah datang. Kalau misalkan nanti teman-teman mau datang lagi, kita ada acara lagi nanti malam tentang ngebahas writing strategi tentang personal statement dan motivation letter. Kalau teman-teman mau datang, masih bisa kok daftar sampai saat ini. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di acara Transforman berikutnya. Dadah!